Halo bunda-bunda semuanya, jumpa kembali dalam cerita bunda bersama Bunda Idawin. Nah bunda, ini ada masukan dari para bunda yang coba dong membahas tentang kenapa ya padahal kemarin sudah dilatih selama bulan Ramadan, bulan puasa itu kita menahan amarah, kemudian menahan gibah, kita menahan lapar haus ya, kemudian juga menahan untuk tidak berbuat hal-hal yang sebenarnya tidak kita harapkan gitu kan. Nah, tetapi ternyata setelah digembleng ya, setelah dilatih dalam 1 bulan tersebut, kok setelah Idul Fitri atau setelah Lebaran, kok ternyata hasilnya biasa-biasa aja gitu. Jadi kembali lagi ke awal, tidak ada perubahan. Nah, ini kenapa gitu? Nah, ini kita akan bahas ya hari ini. Nah, bunda-bunda, mudah-mudahan ini adalah juga bermanfaat ya buat bunda-bunda yang lain ya yang menonton video ini. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat tentunya untuk saya sendiri. Nah biasanya bunda, kadang-kadang kan kita melakukan hal-hal rutinitas sehari-hari yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Ya, contohnya misalnya sehari-hari kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita lakukan apa? Kadang kalau misalnya saya tanya nih ke teman misalnya gitu, hai kalau hari ini apa yang sudah dikerjakan? Atau hari kemarin apa yang sudah dikerjakan? Nah kadang-kadang sang teman ini bingung, oh iya ya ngerjakan apa ya kemarin ya, gitu. Nah lupa, ataupun kalau ingat itu hanya ingat tentang jadwal atau kegiatan-kegiatan yang memang dirasa besar aja. Misalnya, oh kemarin mengunjungi saudara gitu kan, kemudian kemarin pergi ke pasar tuh belanja untuk keperluan hari Lebaran misalnya gitu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil itu kadang kita lupa gitu. Nah, kita kalau merasa kok belum ada perbaikan, coba kita jangan menyalahkan orang lain. Kan kadang-kadang kan kalau kita punya permasalahan atau kita ada problem gitu kan, akhirnya kan menyalahkan orang lain. Nah, sebenarnya orang lain itu hanya untuk pemicu aja, hanya untuk penambah aja gitu. Tetapi sebenarnya masalahnya ada dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita kenali diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Apakah susah nggak? Nah, sebenarnya kalau dibilang susah, ya susah. Kalau dibilang gampang ya gampang, tergantung niat kita seperti apa. Nah, bagaimana cara kita melatih untuk kita mengenali diri kita sendiri? Karena kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, bagaimana kita akan mengevaluasi, bagaimana kita akan memperbaiki, merubahnya, ya, tentang apa yang menjadi masalah di dalam diri kita. Oleh karena itu, yuk kita kenali diri kita sendiri. Caranya mudah, yaitu kita buat jurnal, ya, buat catatan. Kalau zaman dulu kan ada diary tuh gitu ya. Nah coba kita buat jurnal harian, catatan harian. Misalnya kita ini dari seharian ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Misalnya jam 5 gitu bangun tidur. Setelah itu cuci muka misalnya kan. Setelah cuci muka lakukan kegiatan rutin olahraga ringan gitu. Nah kemudian setelah itu ngeteh. Nah jam berapa ya tulis ngeteh atau ngopi kayak gitu kan. Nah itu ditulis detail. Nah kemudian setelah itu misalnya mandi ya, kemudian mempersiapkan segala sesuatu hal lainnya gitu. Pokoknya bla 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 semua rinci di jurnal, dicatat ya, sedetail-detail mungkin. Sedetail-detail mungkin ya. Nah biasanya memang kalau awal-awal, apalagi kalau orang yang tidak suka mencatat, ini adalah suatu kegiatan yang tidak menyenangkan karena harus detail ya, kita harus catat gitu kan. Nah, tetapi ini memang harus kita mulai, harus dilatih, harus dipaksa gitu. Kalau ingin ada perubahan. Nah, lakukan ini 7 hari aja
ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, lakukan jurnal itu. Dicatat jam per jamnya kegiatan apa saja secara detail. Nah, coba biasanya hari ketiga sudah mulai tuh enak, dari tadinya tidak biasa nulis, akhirnya jadi ya sudah mulai terbiasa gitu ya. Nah, setelah 1 minggu baru kita baca, coba kita review. Ya, kita review gitu kan, apa saja sih yang sudah kita kerjakan selama 1 minggu itu di keseharian kita. Nah, baru di situ ya dievaluasi. Kan data sudah ada. Kemudian kita evaluasi. Nah, kalau evaluasi nanti kita bisa ketahuan tuh. Oh, ini ada waktu kosong nih yang sebenarnya saya sudah teledorkan nih, tidak dipakai gitu kan. Atau oh, ini kayaknya ada pemborosan nih. Masa waktu harusnya kan paling 10 menit udah selesai, ini kok sampai setengah jam. Nah, itu kita evaluasi gitu ya. Nah, kalau sudah dievaluasi baru kita disadari gitu, sadari bahwa oh iya betul, ini ada waktu kosong yang harusnya saya bisa manfaatkan untuk suatu kegiatan yang positif misalnya. Atau misalnya oh ini ada waktu yang saya boros-boroskan, harusnya kan saya tidak memboroskan segitu banyak gitu kan, harusnya dengan singkat bisa diselesaikan. Atau oh ini ada wasting time, jadi saya sering menunda-nunda nih, harusnya saya bisa kerjakan saat itu, ini ditunda, misalnya harusnya pagi jadi siang, nah siang jadi malam, atau mungkin jadi besoknya. Nah, oh oke, berarti itu ya saya sadari misalnya kan bahwa ini harus dirubah. Nah, setelah itu ada penerimaan diri. Oke, berarti saya melakukan hal-hal yang harus ada perubahan. Nah, baru kita bikin lagi nih pembaharuannya. Seperti apa? Revisinya lah ya. Jadi harusnya ini begini, harusnya ini begini, harusnya ini begini. Nah, kalau sudah dibuatkan pembaharuan, revisinya, baru kita berkomitmen. Harus komitmen. Karena kalau kita tidak komitmen akan sia-sia saja. Yang tadi sudah direvisi, yang sudah dievaluasi itu akan sia-sia saja. Nah, kita harus punya komitmen kepada diri kita sendiri untuk menjalankan apa yang sudah tadi kita revisi. Nah, ini juga salah satu bentuk dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak punya komitmen terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita punya komitmen terhadap orang lain. Nah, ini relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari dalam dunia pekerjaan, dalam pertemanan dan lain-lain. Ya, jadi kita harus berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah. Nah, kemudian juga setelah kita bikin komitmen, baru kita praktekkan. Karena ini pun tanpa dipraktekkan juga nol hasilnya, tidak jadi apa-apa. Nah, kita harus praktekkan ya. Jadi setelah evaluasi, setelah direvisi itu, oke, kita praktekkan. Jadi ingat, oh jam-jam 6 sampai jam 6.15 ternyata ada waktu luang nih. Nah, saya harus kerjakan apa? Tadi ada yang boros, nah kemudian sudah direvisi, kita praktekkan agar tidak menjadi boros lagi, gitu ya. Nah, setelah dipraktekkan, nah terus kita praktekkan dalam seminggu gitu kan. Gimana nih? Oke. Mungkin dalam 1 hari masih lupa gitu ya. Hari kedua mulai kita terbiasa dengan revisi yang sudah kita buat sendiri. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, ini lakukan. Kita harus komitmen pada diri kita sendiri. Ini harus dilakukan. Nah, latihan itu adalah repetisi. Ya, jadi latihan itu harus terus-menerus. Jadi tidak bisa misalnya 1 hari kita lakukan, besoknya enggak. Nah, otomatis setelah kita lakukan, setelah kita latih secara repetisi berkali-kali, otomatis nanti kebiasaan yang jelek itu akan dirubah menjadi kebiasaan baru yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, nah nanti setelah seminggu kita evaluasi lagi. Nah, demikian Bunda bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali bersama Bunda Idawi dalam cerita Bunda. Dunia ini begitu indah.